Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama di sini ada saya sendiri Nur Laili dengan nomor induk mahasiswa 12120600092 dan yang kedua di sini ada Winda Apriani Tanjung dengan nomor induk mahasiswa 12120600125 dan yang ketiga di sini ada Yulia Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 12120600129. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini ada fungsi dan syarat bimbingan konseling di sekolah. Uman Suherman menyatakan bahwa secara umum fungsi bimbingan dan konseling dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada fungsi pemahaman, yaitu bimbingan dan konseling berfungsi membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan juga lingkungan, pendidikan, pekerjaan dan juga norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua di sini ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya bahaya merokok, terus minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas atau free sex. Nah, yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi yang lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat. Bisa juga homeroom dan karya wisata. Nah, selanjutnya di sini yang keempat ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Nah, yang kelima di sini ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam di sini ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli ini, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Nah, yang selanjutnya ketujuh ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan sekitar dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya konseli memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Selanjutnya yang ke-9 ada fungsi fasilitasi, yaitu fungsi bimbingan yang memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal
optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang terakhir di sini ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksana fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif sesuai dengan minat konseli. Nah, lanjut ke syarat-syarat bimbingan di sekolah. Melihat pentingnya peran bimbingan dan konseling di sekolah, maka dari itu dalam penyelenggaraannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut secara umum dapat dikemukakan antara lain: yang pertama, tersedianya guru pembimbing yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, dan sejumlah syarat lainnya guna terpenuhi fungsi-fungsi tersebut. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Rahmi dengan nomor induk mahasiswa 121060129. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip program bimbingan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, sasaran layanan, yaitu melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Memperhatikan adanya perbedaan individu dalam layanan dan memperhatikan tahapan perkembangan. Yang kedua, berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu, yaitu menyangkut kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, timbulnya masalah pada individu karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik. Program bimbingan dan konseling perlu memberikan penilaian hasil layanan. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu. Yang keempat, berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu proses pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan. Pelayanan diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu. Perlu ada kerjasama dengan personal sekolah dan orang tua, dan bila perlu dengan pihak lain yang berwenang dalam permasalahan individu, dan pengembalian keputusan yang diambil oleh individu hendaknya atas kemauan sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan program bimbingan. Menyusun suatu program bimbingan dan konseling memerlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan terintegral. Uman Suherman mengemukakan 8 langkah dalam menyusun program, yaitu yang pertama, mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik umum maupun khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif, komponen, dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang kedelapan, merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang berjudul Langkah-langkah dari pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Menurut Darminto, tahap penyusunan program bimbingan dan konseling meliputi merumuskan rasional program, melakukan asesmen kebutuhan, merumuskan tujuan program, menetapkan struktur atau isi program, mengidentifikasi sumber-sumber, menyusun kalender bimbingan. Untuk lebih rincinya lagi, merumuskan rasional berisikan latar belakang penyusunan program bimbingan didasarkan atas landasan konseptual, hukum, maupun empirik. Selain rasional, penyusunan program bimbingan dan konseling juga mempertimbangkan visi dan misi, berisi harapan yang diinginkan dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung visi misi dan tujuan sekolah. Kedua, asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan dimaksud yang pertama untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh layak sasaran, yaitu siswa dan sekolah. Kedua, untuk menetapkan tujuan program. Ketiga, untuk menetapkan sasaran evaluasi dan mendasari akuntabilitas. Keempat, untuk menetapkan kebutuhan layanan bimbingan berisi data siswa, pendidikan, dan institusi terhadap layanan bimbingan. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah dalam asesmen meliputi mengidentifikasi layak sasaran atau siswa, guru, orang tua, pimpinan. Kedua, mengumpulkan data atau integratif dan komprehensif dengan alat pengumpulan data. Klasifikasi atau 4 bidang bimbingan dan konseling, dan analisis, yaitu modifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung perkembangan 4 bidang. Contoh, hasil belajar siswa rendah mengandung unsur akademik atau belajar, asesmen, dan informasi teknik belajar, perbaikan pembelajaran, peningkatan motivasi, pengembangan konsep diri, modifikasi kondisi hubungan keluarga. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Tujuan berdasarkan kebutuhan ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan perkembangan, tujuan umum dan tujuan khusus dapat dinyatakan dalam bentuk kompetensi sasaran. Contoh tujuan umum: membantu siswa mencapai perkembangan optimal dalam aspek akademik, dapat merealisasikan potensi secara optimal dalam setiap kegiatan akademik. Contoh tujuan khusus: membantu siswa memahami hakikat belajar, membantu siswa memahami hubungan antar hasil belajar dan keberhasilan karir di masa depan. Yang keempat, menetapkan struktur isi program. Antara sekolah satu dengan sekolah lain dapat berbeda tergantung pada kondisi masing-masing dan hasil asesmennya. Contoh isi program konvensional, yang pertama ada penilaian individual, layanan informasi dan orientasi, layanan penempatan, layanan bimbingan, layanan konseling, konferensi kasus, evaluasi. Komponen program, yang pertama ada layanan dasar, program yang secara umum dibutuhkan oleh seluruh siswa pertingkatan kelas. Kedua, layanan responsif, program yang secara khusus dibutuhkan untuk membantu siswa yang memerlukan layanan bantuan khusus. Yang ketiga, layanan perencanaan individual, program yang memfasilitasi seluruh siswa memiliki kemampuan mengolah diri dan merencanakan masa depan. Keempat, dukungan sistem kebijakan yang mendukung keterlaksanaan program jejaring baik internal sekolah maupun eksternal. Identifikasi sumber-sumber seperti yang pertama, identifikasi ketersediaan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan mengefektifkan pelaksanaan struktur isi program.
dapat berupa orang atau tenaga ahli profesional atau material, tempat, sarana, dan prasarana. Kedua, sumber-sumber ini perlu diidentifikasi dan didokumentasikan agar memudahkan akses jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ketiga, jika sumber-sumber tidak tersedia, pengembangan program perlu dapat memanfaatkan atau menggunakan secara maksimal sumber-sumber yang terbatas. Keempat, pengembangan program dapat mengupayakan ketersediaan sumber-sumber secara realistis atau sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan. Kelima, perlu dibuat prioritas jika ketersediaan sumber-sumber bimbingan terbatas. Terakhir yang keenam, kalender bimbingan konseling. Ada memungkinkan para personil bimbingan untuk menjadwalkan kegiatan bimbingan secara sistematis dan komprehensif, sehingga mereka dapat bekerja secara teratur dan tidak ada kebutuhan siswa yang tidak terlayani. Kedua, merupakan bagian dari program bimbingan sekolah dan menyatakan semua aktivitas bimbingan dan yang direncanakan. Ketiga, membantu untuk mengalokasikan waktu dan menghindari benturan kegiatan. Keempat, menyatakan pengelolaan bimbingan yang baik dan menjamin penggunaan sumber-sumber secara tepat. Kelima, dibuat oleh pengembangan program dengan melibatkan semua staf bimbingan, bahkan juga orang tua dan masyarakat yang terkait dengan implementasi program bimbingan. Keenam, dapat dibuat untuk masa 1 tahun, 1 semester, 1 bulan, atau mingguan. Yang ketujuh, berisikan pernyataan tentang tanggal, waktu, kelompok sasaran, aktivitas bimbingan, dan sumber-sumber material dan orang yang terlibat. Implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Konselor guru BK. Implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Konselor guru bimbingan konseling seyogyanya cepat tanggap untuk mengatasi permasalahan bully di sekolah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan konselor diantaranya, yang pertama ada preventif. Langkah preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya permasalahan bully di sekolah yang dapat menghambat perkembangan peserta didik secara optimal. Yang kedua, kuratif. Konselor diharapkan dapat segera memberikan intervensi sosial, skill training dalam menangani permasalahan bully hingga tuntas apabila terjadi kasus bully di sekolah. Ketiga, ada preservatif. Langkah yang dilakukan apabila permasalahan bully telah tuntas adalah dilakukan pemeliharaan terhadap perilaku yang positif melalui upaya bimbingan, dapat berupa bimbingan klasikal, kelompok, maupun bimbingan teman sebaya. Keempat, ada referral apabila masalah bully yang ada di sekolah sudah mengarah pada tindakan kriminal dan tidak dapat diatasi serta berada di luar kewenangan konselor, maka perlu dilakukan upaya referral ahli tangan kasus kepada pihak yang lebih kompeten atau berwenang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.